Hai, apa kabar semuanya? Saya harap kalian semuanya sehat dan baik-baik saja. Baik, hari ini kita akan belajar tentang wacana. Jadi sebenarnya apa itu wacana? Atau mungkin jenis-jenis wacana apa saja? Bagaimana cara menulis wacana? Itu akan kita pelajari hari ini dan selamat belajar. Wacana. Nah, terkait dengan wacana, apa itu wacana? Wacana merupakan representasi pikiran yang terdiri dari gabungan kalimat dan biasa dikenal juga sebagai teks baik dalam bentuk lisan ataupun tulis. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, saat kita mendengarkan sebuah ceramah, atau mungkin saat kita melihat iklan, atau saat kita membaca, ternyata semua yang kita lihat dan semua yang kita dengarkan itu sudah bisa disebut sebagai wacana. Nah, lalu bagaimana bentuk wacana? Jadi sebenarnya berdasarkan contoh tadi, beberapa contoh tadi kita bisa tahu bahwa bentuk wacana dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk lisan dan yang kedua adalah bentuk tulis. Saat wacana bentuk lisan, itu biasanya ditandai dengan dialog dengan topik yang sama. Jadi selama orang berkomunikasi, selama orang berbicara, dan topiknya masih sama, itu bisa disebut sebagai wacana. Kan itu tandanya belum alih wacana, artinya belum alih topiknya. Sedangkan saat bentuk wacana tulis ditandai dengan alinea dalam paragraf. Jadi kalau kalian ingat ketika kalian menulis paragraf, pasti akan ada sedikit jarak dari baris tepian untuk masuk ke dalam, lebih masuk daripada teks yang lain. Jadi misalnya di kalimat pertama itu akan ada yang menjorok sedikit ke dalam, nah itu yang disebut sebagai alinea. Lalu bagaimana atau apa saja unsur wacana itu? Jadi unsur wacana itu dapat dibilang jadi tiga. Yang pertama adalah tema, topik, dan judul. Jadi kalau kita ingat sebenarnya tema dan topik itu memiliki arti yang berbeda, walaupun terkadang orang-orang memiliki tanggapan bahwa tema dan topik itu sama. Nah, mungkin bisa saja memang topik dan temanya sama, tetapi biasanya adalah kalau tema itu adalah pokok masalah atau pokok pikiran dalam sebuah wacana, itu adalah hal yang besar. Sedangkan topik itu adalah inti utama dan biasanya lebih spesifik dari tema. Nah, nanti akan saya contohkan ya. Nah, yang terakhir adalah judul. Jadi kalau kita berbicara soal judul, yang namanya judul itu pasti kita lihat di awal atau mungkin di atas sendiri kalau misalnya di artikel. Itu untuk apa? Supaya menjadi penanda atau menjadi identitas tentang apa yang akan kita baca. Bisa juga dikatakan sebagai cerminan dari seluruh bagian teks, seperti itu, atau seluruh isi teks. Nah, kalau kita berdasarkan contoh-contoh tadi, atau berdasarkan paparan yang sudah saya paparkan sebelumnya, kita bisa tahu bahwa wacana yang termasuk wacana ada surat lamaran kerja, skripsi, artikel, proposal, cerpen, dan orasi. Jadi biasanya kalau surat lamaran kerja itu bisa disebut sebagai wacana epistoleri, kemudian kalau skripsi, artikel, proposal, dan orasi itu disebut sebagai wacana ekspositori, sedangkan yang cerpen disebut sebagai wacana naratif. Nah, masing-masing jenis wacana ini memang memiliki pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda. Lalu bagaimana menulis sebuah wacana? Jadi yang pertama, kita bisa menentukan jenis wacana apa yang akan kalian tulis. Lalu yang kedua, kalian bisa menentukan unsur-unsur wacananya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menentukan, oh jenis wacana yang ditulis memang cerpen misalnya atau mungkin skripsi, nah berarti unsur-unsur wacananya apa saja? Ya mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Lalu, tentukan tema dan topik sesuai dengan apa yang ingin ditulis. Biasanya kalau misalnya sudah ada aturannya harus menulis topik A, tema A, ya berarti kalian akan mengikuti hal itu. Namun biasanya kalau kalian nanti menulis skripsi, pasti tema dan topiknya akan kalian yang menentukan sendiri. Sehingga penting sekali, mulai dari sekarang kalian sudah mulai menyiapkan, oh saya lebih tertarik atau lebih suka dengan bidang apa ya? Kalau misalnya saya jurusan farmasi, saya lebih suka ke pengobatan tradisional. Berarti Anda akan banyak melakukan studi pustaka atau studi literatur terkait dengan pengobatan tradisional.
Nah, berikutnya yang keempat adalah buatlah sebuah judul yang sesuai dengan tulisan kalian. Nah, ingat bahwa judul itu merepresentasikan atau mencerminkan seluruh isi teks, sehingga sangat penting adanya judul itu menarik, singkat, jelas, dan mencakup seluruh isi teks. Lalu yang kelima, susunlah sebuah peta konsep yang akan merepresentasikan tulisan Anda. Anda dapat mengembangkan peta konsep sesuai dengan unsur wacananya. Nah, di sini pentingnya kenapa Anda memahami topik ataupun tema yang akan kalian tulis. Karena ketika kalian sudah punya tema, kalian tidak bingung mau menulis apa, dan ketika harus menulis peta konsep, ya kalian tinggal menulis sebuah peta konsep seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang keenam. Kembangkan peta konsep tersebut menjadi sebuah ide pokok. Nah, biasanya ide pokok ini nantinya yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah kalimat. Yang ketujuh adalah lakukan studi pustaka berdasarkan peta konsep yang sudah Anda susun. Jadi, peta konsep itu akan memudahkan Anda untuk mengembangkan sebuah wacana. Kalau misalnya itu sebuah tulisan. Kalaupun itu tulisan, ya itu akan tetap membantu Anda. Yang kedelapan adalah tulis kata kunci yang Anda dapatkan dari hasil studi pustaka. Jadi, studi pustaka itu akan memudahkan Anda menambah pengetahuan Anda, menambah wawasan Anda, sehingga dalam mengembangkan wacana kalian akan tidak mengulang-ulang. Kemudian yang kedelapan adalah tulis kata kunci yang Anda dapatkan dari hasil studi pustaka. Nah, ini juga akan meminimalisir misalnya ada kerancuan kalimat atau mungkin kerangkapan kalimat atau ketidakpaduan paragraf, nah seperti itu. Lalu yang kesembilan adalah kembangkan kata kunci menjadi sub-sub bagian lagi. Jadi kata kunci tadi bisa dikembangkan menjadi sub-sub bagian. Kemudian yang terakhir adalah jika Anda merasa bahwa peta konsep Anda sudah hampir siap atau sudah selesai, mulailah menulis dan selesaikan tulisan Anda. Seperti itu. Nah, contohnya, ini adalah contoh yang saya susun. Misalkan ini sudah judulnya ya, misalnya temanya adalah tentang karya sastra. Kemudian topiknya terkait dengan dongeng. Anda Anda bisa menulis judulnya adalah dongeng sebagai jembatan untuk mempercepat bicara pada balita. Nah, ini misalnya adalah judul yang umum ya. Jadi saya tidak akan berbicara soal jurusan Anda. Ini judul yang lebih umum. Jadi judulnya adalah dongeng sebagai jembatan untuk mempercepat bicara pada balita. Nah, kalau dilihat dari judulnya saja, ini merupakan wacana artikel atau mungkin wacana proposal juga bisa, ataupun wacana skripsi, yang pastinya itu termasuk dalam kategori wacana ekspositori atau memaparkan. Nah, dari sini kita lihat dulu unsur-unsurnya. Oh, ternyata unsurnya kalau di dalam artikel ada 3, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Maka saya akan mengembangkan, misalnya saja dari pendahuluan itu dikembangkan lagi menjadi 5 ide pokok. Mulai dari pengertian dongeng di paragraf 1, lalu jenis dongeng di paragraf 2, tentang balita di paragraf ketiga, kemudian jenis perkembangan kemampuan balita mulai sensorik, motorik, kemampuan kasar, kemampuan halus, itu di paragraf 4, kemudian yang kelima, hubungan dongeng dengan balita. Nah, itu baru yang kelima. Nah, setelah kita membuat kata kunci yang akan memunculkan ide pokok, nantinya kita bisa pisah lagi menjadi sub-sub bagian. Misalnya dari pengertian dongeng itu kita pilih lagi, oh ternyata ada yang berpendapat bahwa dongeng didefinisikan sebagai cerita anak. Oh ternyata ada juga yang berbicara bahwa dongeng didefinisikan sebagai sarana ekspresi. Nah, lalu kita lakukanlah itu studi pustaka atau studi literatur. Kita cari buku, kita cari jurnal, kita membaca artikel, atau mungkin kita bertanya, wawancara kepada ahlinya. Itu termasuk studi literatur atau studi pustaka yang kita lakukan. Ternyata dari bukunya Nirmala Sari misalnya, saya menemukan bahwa definisi dari pengertian dongeng, definisi dongeng itu adalah cerita binatang misalnya. Nah, saya akan mengambil kata kunci cerita binatang saja. Seperti itu. Kalau mungkin ada informasi yang lain, misalnya dari Yohana misalnya, oh ternyata pengertian dongeng itu juga merupakan kisah hidup seorang tokoh misalnya. Berarti saya akan tambahkan sub lagi di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi,
Peta konsep ini nantinya ketika akan selesai Anda tulis atau sudah selesai kalian buat, itu akan memudahkan Anda untuk menulis. Jadi ketika Anda menulis, Anda akan langsung, oh iya, dongeng. Dongeng merupakan, nah ini dia contohnya. Saat kita mulai menulis, kita akan menulis dari peta konsep tadi. Nah, misalnya saat ini dongeng mulai banyak ditinggalkan dan digantikan dengan menonton video melalui gawai. Dongeng merupakan salah satu cerita rakyat yang biasanya berkisah tentang hewan. Menurut Nirmala Sari, nah di sini kita lihat bisa bahwa studi literatur tadi itu akhirnya dimasukkan sebagai studi pustaka atau kutipan. Dongeng merupakan cerita yang mengisahkan kisah hidup seseorang, dan seterusnya. Lalu paragraf 2-nya kembali kemana? Ya, kembali ke sini, bahwa tentang jenis dongeng. Nah, kita tulisnya akhirnya, dongeng dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu legenda, mite, fabel, sage, dan parabel. Kelima jenis dongeng tersebut memiliki definisi masing-masing. Dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi bahwa saat Anda sudah berhasil menulis peta konsep, itu akan memudahkan Anda dalam mengembangkan wacana. Sehingga kalian tidak akan mengulang-ulang teori yang sama atau mungkin pendapat yang sama. Karena biasanya kelemahan dari mahasiswa, ketika kalian sudah menulis seperti ini, lalu nanti di paragraf ketiga muncul lagi definisi dongeng. Nah, itulah hal yang sebenarnya harus dihindari saat Anda menulis sebuah wacana. Seperti itu. Sehingga kalau dari contoh tadi kita bisa tahu bahwa syarat penulisan wacana itu ada 2. Yang pertama adalah diperlukan adanya kohesi, dan yang kedua adalah koherensi. Kohesi itu berbicara soal keterikatan antar unsur dalam struktur kalimat atau wacana yang ditandai dengan konjungsi kata hubung, pengulangan, atau pelesapan. Nah, artinya masing-masing kata itu masih sambung atau masih padu. Jadi tidak langsung tiba-tiba topiknya berbeda atau bahasannya berbeda. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah koherensi. Kaitannya dengan apa? Hubungan logis antar bagian karangan atau antara kalimat dalam satu paragraf. Jadi antar kalimatnya itu saling keterkaitan atau tidak, nyambung atau tidak, bisa dilogika atau tidak. Nah, seperti itu. Dari contoh yang tadi kita bisa lihat misalnya, yang pertama penulis menjelaskan bahwa dongeng itu mulai ditinggalkan, mulai digantikan. Jadi dia tidak serta-merta langsung masuk ke pengertian dongeng. Dia paparkan dulu fakta di lapangan, lalu ditambahkan definisi tentang dongeng. Kemudian ditambahkan lagi definisinya dari pendapat orang lain, misalnya dari kutipan dari buku atau dari artikel. Baru nanti di akhir paragraf 1 biasanya akan ada, berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan kembali bahwa atau dapat disimpulkan bahwa dongeng merupakan A, B, C, D. Nah, seperti itu. Jadi antara kalimatnya itu saling berhubungan. Mulai dipaparkan mulai dari yang umum ke khusus atau mungkin dari yang khusus ke umum. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak teknik pengembangan paragraf dan jenis paragraf yang dulunya mungkin ketika kalian masih di bangku sekolah itu sudah kalian pelajari, ada yang sebab akibat, ada umum ke khusus, deduktif atau induktif, atau misalnya ada analogi, atau misalnya hanya ada akibat ke sebab. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam menulis wacana itu kalian sangat penting adanya peta konsep, karena itu akan menghindarkan Anda dari wacana yang ini intinya apa sih? Nah, seperti itu. Itu adalah informasi tentang wacana untuk hari ini. Jadi semoga sedikit informasi saya tentang wacana itu dapat memudahkan Anda untuk lebih belajar lagi tentang sebuah karya ilmiah, karena kedepannya kita akan juga belajar tentang karya ilmiah. Sekian, terima kasih.